Halo Rek, apa kabar kalian semua? Gimana? Masih belum jalan-jalan? Kalau gitu kalian tak ajak jalan-jalan saja virtual trip ke sini, ke Ijen Geopark. Ya, betul. Hmm, kita nanti akan ke Gunung Ijen ya. Gunung Ijen ini sebenarnya cagar biosfer yang diresmikan oleh UNESCO pada Maret 2016, ya kan? Jadi ini tempat yang mendunia. Ini nih, tak tunjukin lapangannya. Nah, kalian kalau belum tahu Kawah Ijen itu terletak di mana, Kawah Ijen ini letaknya di perbatasan antara Banyuwangi dan Bondowoso. Jadi Kawah Ijen ini terletak di puncak Gunung Ijen di wilayah Kecamatan Ijen, Kabupaten Banyuwangi, dan Kecamatan Klobang, Kabupaten Bondowoso. Nah, Gunung Ijen itu merupakan gunung berapi aktif yang memiliki ketinggian 2443 meter di atas permukaan laut, dan itu kalau dari Banyuwangi, sedangkan yang kiri ini kalau dari Bondowoso. Nah, sedangkan aku mau ke warung Azhara aja di sini. Kenapa? Karena aku ambil penginapan di sini, Rek. Jadi kita langsung masuk aja ya di warung sini. Ada apa aja? Sekalian room tour. Nah, di sini ada, kalian bisa pesan makanan-makanan yang harganya lumayan. Terus ada jas hujan, baju penghangat, souvenir, lengkap lah di sini, rokok semuanya ada. Nah, yang paling penting ada toilet. Toiletnya kita coba cek ya. Toiletnya bersih, ya standar ya. Untuk kalian harganya 3 ribuan. Terus kita akan naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini nanti kita ada dapat 2 kamar. Nah, ini untuk foyernya, untuk lobbynya. Ini 1 kamar, jendela, tempat sholat, dan kamar. Nah, ini kuncinya kayak gini, Rek. Kita masuk, harganya sewa itu per malam 150, tapi biasanya kalau high season kalian bisa ke 200-an. Jadi ya setidaknya itu terbagi rezeki gitu ya, daripada bawa tenda sendiri kita ribet pasang-pasang ya. Ini penampakannya. Jadi untuk flashbacker yang kita minimalis saja, kita mending nyewa. Terus itu start buat ngecas, lampu, terus ini jendela. Di belakangnya kita bisa lihat pemandangan hutan yang masih hijau banget. Wah, jarang banget ditemui ini di kota, kecuali di kebun binatang Surabaya masih ada. Oke, kalian ajak jalan-jalan ya kalau Kawah Ijen itu siang kayak gimana. Nah, sambil kita tak jelasin beberapa hal tentang Gunung Ijen. Enggak. Jadi Kawah Ijen itu sebenarnya sebuah danau di atas Gunung Ijen yang terbentuk akibat proses letusan Gunung Ijen. Jadi yang membuat kawah tersebut dipenuhi oleh air sehingga membentuk sebuah danau kawah yang sangat menakjubkan, Rek. Dan yang menarik adalah kawah ini berada di tengah kaldera yang terluas di Pulau Jawa dengan diameter 6 km. Nah, ini penjelasannya, kalian bisa pause ya, kalian bisa baca sendiri. Untuk ukuran kawahnya sendiri sekitar 960 meter kali 600 meter dengan kedalaman 200 meter, dan kawah ini terletak di kedalaman lebih dari 300 meter di bawah dinding kaldera, jadi dalam banget. Dan Kawah Ijen ini merupakan salah satu kawah paling asam terbesar di dunia, yaitu memiliki tingkat keasaman mendekati 0 sehingga bisa melarutkan tubuh manusia dengan cepat. Namun dibalik semua itu, ternyata kawah ini menyajikan pesona keindahan yang menakjubkan. Jadi kalau kalian masuk kecemplung gitu ya ke kawah, kalian bakal jadi apa? Terus selain itu, nanti kalau kalian kesini itu udaranya adem banget, Rek. Tak jelasin nanti lah sambil nikmatin kawah ya kan. Dan kalau hari ini informasi yang penting banget ya buat kalian yang mau ke Kawah Ijen ya. Ini hari Jumat. Setiap hari Jumat ini kalian baca sendiri ya. Jadi setiap hari Jumat di bulan pertama, jadi kalau katakanlah ini bulan April kayak gitu ya, di minggu pertama berarti tanggal 1 sampai 7 kan, itu kan ada hari Jumat tuh. Nah, hari Jumatnya itu
Kawah Ijen ini ditutup, Rek. Nah, tahu nggak ditutup kenapa? Karena ada bersis gunung. Jadi kayak apa ya? Kayak pengelola sini itu ngadain bersih-bersih bareng gitu sama komunitas, sama masyarakat setempat kayak gitu. Jadi pendakian ke Kawah Ijen ditutup hari Jumatnya. Dan tapi kalian bisa naik tapi sebagai relawan ya, relawan ikut bersih-bersih gitu loh. Jadi kalian ngambilin sampah ke sana kayak gitu, nggak bayar, gratis. Kalau kalian suka yang ngaku anak pecinta alam kayak gitu ya, kalian harus sekali-sekali kesini ikut bersih-bersih kayak gitu, gratis kok. Malah kalian mungkin nanti dikasih minum, makan kayak gitu ya kan. Ya cuman aku nggak mau ikutan bersih-bersih, aku mau ajak kalian aja keliling-keliling di sini. Nah tapi aku penasaran, yuk kita lihat siapa aja yang masuk ke situ ya, yang daftar. Tuh lihat tuh. Nah isi kayak buku tamu ya, siapa aja yang masuk sini yang mau ikut bersih-bersih. Jadi kalau kesini hari Jumat kalian nggak bisa naik, kalian bisa naiknya hari Sabtu. Kalau ke Kawah Ijen paling enak itu nyampe sininya hari hari ya Jumat sih sebenarnya paling enak. Kenapa Jumat? Kalian nyampe siang kayak gini nggak masalah, atau pagi ya kan, kalian bisa istirahat terus explore sekitar Kawah Ijen kayak gitu kan, explore sampai sore. Nah nanti sore kalian istirahat nanti jam-jam 3 kalian bangun, kalian ke Kawah Ijen mendaki hari Sabtu kan. Itu Sabtu nanti kalau nanti udah nyampe Kawah Ijennya balik lagi kan paling siang ya kan. Nah kalian bisa lanjut tuh explore ke Banyuwangi, ke Baluran, ke Situbondo, pokoknya sekitar situlah. Atau bisa juga lanjut ke Bromo besoknya kayak gitu. Nah kalian kalau pengen kesini itu murah banget kok, murah banget. Jadi sekali seumur hidup kalian kesini lah, masa nggak pernah kesini. Tiketnya itu murah banget, nggak sampai 20.000. Tapi ya kesininya itu yang lumayan. Kalau kalian pengen murah ya naik motor, tapi pelan-pelan aja, soalnya perjalanan jauh kalau dari Surabaya. Kalau dari orang sini sendiri ya deket, tapi rekomendasi banget. Jadi kalau kalian libur 3 hari ya, Jumat Sabtu Minggu gitu, kalian mau taandarin sekalian ke Kawah Ijen sama Bromo, cukup lah kayak gitu. Jadi sekali jalan kalian dapat 2 destinasi yang wajib dikunjungi selama kalian jadi orang Indonesia ya kak, yaitu Kawah Ijen sama Gunung Bromo ya kak. Apalagi kalau kalian orang Jawa Timur tuh, wah wajib banget. Kalau Bromo sih kalau kalian orang-orang Surabaya bisa lah ditempuh dalam waktu sehari gitu aja, bisa, bahkan nggak sampai sehari ya. Berangkat jam 8 pagi. Ngomong-ngomong aku nyeker enak banget loh nyeker itu, gak capek. Terus pulangnya sore kayak gitu. Nah kalau ngajak aku, kalian tak ajarin nanti pakai low budget ya, jadi yang paling murah gimana. Oh ya, aku balik ke ini ya, ke penginapan ya. Ini juga ada pos ini loh, polseknya. Nah jadi aman banget di sini. Nah aku juga bawa tenda sewaktu-waktu kalau seandainya tuh penginapannya penuh. Cuman karena ini nggak ada yang pakai penginapan, aku tetap nginep aja lah daripada buka tenda. Nah ini udah jam 3 ya, aku habis istirahat tadi. Jam 2 bangun, sembayang, ngopi-ngopi, terus sekarang prepare kita mau naik ke Kawah Ijen. Aku nggak ngejar blue fire-nya, tapi aku mau ngajak kalian menikmati perjalanan pas malam gimana ya kak, bagi kalian. Oh iya, di sini tuh banyak orang ngecamp ya, tuh banyak kan anak-anak ngecamp. Jadi yang mau low budget lagi bisa ngecamp. Cuman ya aku males ini loh, bongkar pasang tenda tadi loh. Juga dingin, cari kenyamanan aja. Kalau loket domestik tadi di situ, jadi kalian bisa pesennya itu online, terus di print di situ bookingnya ya kan. Terus parkir juga di sini ada, itu ada toilet juga.
Jadi fasilitasnya udah memadai banget, jadi nggak kayak apa ya, nggak purba banget, bagus banget karena ini wisata mancanegara loh Rek. Nah terus taruh situ tiketnya, kita naik disambut sama ini kayak terminal untuk becak ya, becaknya. Jadi di Kawajan itu penambang belerang, kalau pas nggak nambang itu jadi ojek. Nah kita jalan, kita langsung ke pos 1 ya, kita jalan ke pos 1. Ini pos 1 kayak gini, kita jalan langsung ke pos 2. Itu nanjak banget di sini Rek. Pos 1 ke pos 2 ini banyak orang-orang yang akhirnya memutuskan naik ojek. Harganya 800 kalau PP ya, dinego aja, hitung-hitung berbagi rezeki ya Kak. Terus kalau semakin naik nanti harganya semakin murah. Ini pos 3, kita udah di pos 3 ya, langsung tak ajak lagi naik aja langsung ke pos 4. Nah ini pos 4, jadi posnya ada banyak Rek, kalian bisa istirahat tiap pos, gak usah dipaksa, pelan-pelan aja, gak usah ngejar blue fire. Terus pos 5 ini agak ke dalam tempatnya tuh, kalian harus ke bawah. Kita lanjut ke pos 6 ya. Nah pos 6 ini sebenarnya warung Rek, jadi warung, jadi dia buat ada pesan teh hangat gitu ada. Dan ini tempat untuk nimbang, kalau penambang belerang itu. Dan banyak orang istirahat di sini. Biasanya waktunya udah mulai subuh nih, fajarnya udah mulai kelihatan. Jadi kita lanjut berjalan aja. Nah itu tak liatin nih, banyak masih di pos warung ya, ini banyak banget yang istirahat di bawah-bawah. Ini liatin itu warungnya, tak senterin kan, ini anak-anak yang istirahat tuh banyak banget. Ini kayak suasana pendakian ya, memang ya bisa disebut pendakian karena kita trekking di sini. Nah kita lanjut. Nah ini udah kelihatan nih, fajarnya udah kelihatan. Nah kalau Kawajan itu usahakan kalian pas bulan-bulan gak hujan ya. Kenapa? Karena kalau nggak hujan kalian enak, bisa dapat pemandangan bagus. Terus kita lewat jembatan kayak gini Rek. Nah kayak gini nih, kita lewat kayak gini nih. Ini masih naik terus jalannya, nggak ada turunnya. Jadi sekitar 3 km ya kalau dari pos perizinan ke Kawajan. 3 km, 2 kilometernya naik terus kayak gini, dan 1 kilometernya nanti datar. Ini masih naik terus ya. Ini udah mulai jam 5 sampai jam 6 itu udah kelihatan bagus banget. Sebenarnya nanti ada tempat sunrise Rek, bagus banget, tapi kita kayaknya udah kelewat nih, karena aku mau nunjukin kalian di jalan gimana. Nah kayak gini bagus kan, kalian ya sama kayak naik gunung sih. Nah ini nanti setelah jembatan ini jembatan terakhir nih. Nah dari jembatan terakhir ini nanti kalian udah nggak nanjak lagi, kalian udah nemuin jalan datar. Oh ya kalau malam-malam gini usahakan pakai pakaian hangat ya, tapi jaket gak usah terlalu panas, karena kalau pas panas nanti kalian kepanasan. Jadi karena keringetan kan pastinya kalian jalan terus. Nah kayak mbak-mbak itu kelihatan tuh. Terus kalau bawa barang, bawa seminimal mungkin ya, paling air minum, terus jas hujan itu pakai yang plastik aja, sewaktu-waktu jagain kalau ternyata hujan ya Kak. Nggak usah bawa barang karier gitu, nggak usah, buat apa. Seringkas mungkin, biar apa, biar kalian move-nya, jalannya itu enak, cepet gitu loh. Nah kita lanjut, ini udah mulai datar ya, jadi nggak capek kalau jalan kayak gini. Udah di sini wis enak nih jalanan tuh, udah nggak terlalu nanjak. Jadi terakhir nanjaknya ya tadi, terus itu tempat putih-putih itu pos warung tadi ya lo lihatin. Nah kita lanjut jalan aja. Terus informasi apa lagi yang bisa tak bagi ya ke kalian ya, tadi lo bawa aja pakaian hangat kayak gitu. Terus masker ya, masker itu bisa dikasih masker yang mahal, yang respirator atau apa, sebenarnya nggak ngefek Rek, cuman ya ada lah. Nah kalau bisa ya, kalau kalian nggak tahan belerang ya nanti agak pusing sih. Misalkan untuk ini pakai maskernya dikasih air biar nggak terlalu bau penyengat. Ya pemandangannya lumayan oke, jadi lumayan segar kalau pas pagi-pagi gini. Ini
sambil lari-lari sebenarnya enak banget loh kalau trail run kayak gitu di sini, seneng banget. Nah ini ojek rek, kita nggak usah naik ojek ya. Jadi kalau kalian nggak kuat jalan kayak gitu ya sediainlah uang 1 juta gitu buat gojek. Sebenarnya nggak sampai 1 juta sih, tapi itu biasanya 800.000 itu PP pulang pergi. Ya untuk sebuah pemandangan dan pengalaman baru nggak masalah, 800.000 itu ya kak, kalian nabung. Tapi kalau mau sensasi petualangan ya kalian kesini. Tapi kalau bawa orang tua ya naikin becak lah. Nah ini udah mulai bau belerang-belerang nih kayak di sini. Nah nih ini kan belerang tuh. Nah ya kelihatan ya kan, kita barengan sama pendaki-pendaki lain, sama bapak-bapak yang ngojek. Nah pak ngojek ini sebenarnya penambang belerang rek, karena dia kalau pas gini kan nggak nambang, jadi dia beralih jadi ini. Nah betul, kita kesana ya. Ini udah kawai jen tuh baliknya, udah pakai sarung tangan juga, adem. Habis ini dilepas karena kayaknya udah mulai nggak adem. Terus kita jalan aja. Terus kalau pakai sepatu yang kayak gini aja nggak apa-apa kok. Cuma saya pakai sepatu gunung, tapi lebih enak kalau pakai sepatu gunung, nggak licin. Tapi kalau mau enteng ya pakai sepatu lari kayak gitu. Nah ini aku penasaran sama ini rek, ini apa ya, kalian tahu nggak? Ini tak kira toilet loh, aku penasaran banget, mau tak lihat dulu. Mungkin sebelah sini ya pintunya ya. Nah lah nggak ada pintunya. Terus ini apa ya? Ini kalau kita nggak pakai guide kayak gini nih. Nah sebelah kiri tuh rek, itu pos sunrise rek, jadi kayak penanjakan di Bromo. Kalian bisa lihat sunrise kalau pas nggak kabut kayak gini. Ini kan kabut nih, jadi kita nggak bisa lihat. Nah ini belerang-belerang, kita udah nyampe kalderanya, kita bisa keliling-keliling nih. Nih kalau kalian nggak kuat baunya itu, belerangnya tuh kayak apa ya, kayak telur busuk lah kayak gitu. Nah banyak foto-foto. Jadi kalau nggak kuat biasanya istirahat dulu, nunggu asap putih ini nggak ke arah kalian, karena asap putih ini membawa bau belerang banget. Dan di bawah ini itu sebenarnya ada air, kalau asap putihnya nggak kelihatan. Jadi ya, kalau kalian mau agak siangan di sini nunggu dulu, nanti asap putihnya itu hilang biasanya. Kalian bisa lihat warna biru. Nah ini kalau dari sini ini kalian lihat, nah itu tuh pos sunrise-nya, jadi bisa lihat sunrise di situ kayak di Pananjakan Bromo tuh. Nggak usah kesana ya, karena apa namanya, yang penting kalian udah lihat, kita balik. Nah tuh ini ada anak kecil-kecil loh rek, tak tunjukin. Jadi kalian jangan kalah sama anak kecil. Masa kalian kalah sama anak kecil? Yang penting itu semangat, nggak usah takut, karena anggap aja jalan, nggak jauh kok. Terus tuh pemandangannya, dan lihatin loh, aku nemu anak kecil lagi tuh kan, gendut-gendut, dia seneng banget loh anak-anak itu. Jangan kalah ya, jadi kalian semangat, apalagi yang masih muda-muda. Nah ini malah ibu bapaknya malah gendong bayi, lihatin masih 5 tahun, batita lo. Yang penting nggak kedinginan ya kalau pas kayak gini. Udah nyampe ke pos oleh-oleh. Ini pos warung ya, di sini ada orang jualan oleh-oleh murah 10 ribuan, jadi belerangnya dicetak. Terus kita udah nyampe nih, yang tadi aku bilang pas pagi-pagi itu ada apa, terminal tuh, terminal Gojek ya, itu dari becak belerang itu. Kita jalan aja ya, tuh pos perizinan pendakian tadi. Kita tunjukin suasananya, banyak anak ngecamp nih kalau pas malam mereka naik, tandanya biasanya ditinggal. Nah ini pos perizinannya, sambil jalan-jalan. Kalau di sini udah bisa santap-santap, makan-makan. Banyak orang jualan makanan, tenang aja kalian nggak bakal kelaparan. Ada yang jual cilok, ada yang jual bakso, ada yang jual sampel. Sampel nggak nemuin sih, pentol kayak gitu yang paling banyak. Nah ini sebelah kiri ini ada orang jualan bakso tuh, bakso Malang tuh enak tuh. Wah kalau bakso Malang itu enak nih. Nah ini yang tiket domestik ya, kalian bisa ke kanan tadi.
Nah, itu suasananya kalau pas siang pagi ya, jam-jam 9 ini. Jadi kalau udah siang ya tambah panas. Makanya kenapa enaknya berangkat jam 3 jam 2, karena kalau nonton ya dapat blue fire kalau mau lihat blue fire, tapi kalau enggak ya minimal kamu nggak kepanasan. Kedinginan itu enak daripada kepanasan kalau di tempat kayak gini loh ya. Nah, tuh tenda lihat. Ya wes ya, gini dulu rek. Sampai jumpa di vlog selanjutnya ya. Ciao.